surahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita mengkaji bersama, kita pada mufrad, mari kita awali dan kita buka dahulu majlis kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita persilahkan kepada Ustaz kita yang kita cintai, Ibu Sultan untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu mengkaji hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di hadis ataupun di kitab Adabul Mufrad. Oleh karena itu kepada beliau dengan secara hormat kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmatnya, rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menambah pundi-pundi simpanan amal solih kita, yang mana saat kita nanti menghadap Allah benjang yaumul qiyamah, kita sedaya mbutuhake sangu utawi bekal, dan di hari itu harta, anak-anak, kerabat tidak berlaku. Yang berlaku di hari itu adalah amal solih. Di antara amal solih yang utama yaitu mengerjakan tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita berharap kita wafat di atas tauhid. Selain itu kita berusaha untuk mewujudkan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa dalam artian menjalankan perintah lan anabihi sedaya awisanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segenap larangan Allah. Dan juga tidak lupa pula bekal yang nanti akan dapat memberatkan timbangan amal kulolan panjenengan adalah akhlakul karimah, akhlak ingkang mulya, akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Dan ini akan kita dapatkan dengan mempelajari
akhlakipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun sifat-sifat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh utawi suri tauladan yang terbaik. Maka pada setiap Ahad malam Senin ba'da maghrib di Mushola Al-Ikhlas ini kita mengkaji adab-adab yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad karanganipun Imam Al-Bukhari rahimahullah, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-817. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhnal asma'i indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seseorang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang bernama Malikul Amlak, raja semua raja. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari lan Imam Muslim. Imam Muslim dalam kitab sahihnya membuat bab tahrimu at-tasammi fi Malikil Amlak. Bab diharamkan memberi nama Malikul Amlak. Jadi akhna itu artinya nama yang paling dusta. Ada juga yang mengatakan nama yang paling jelek. Jadi nama yang tercela dalam pandangan syariat adalah Syahansyah atau Malikul Amlak. Syahansyah itu artinya raja semua raja, ya, raja semua raja. Ini nama yang paling tercela. Celaan ini bukan sebatas pada dua nama ini, Syahansyah atau Malikul Amlak, bukan. Namun celaan ini meliputi setiap nama yang bermakna sama seperti di atas, yang artinya sama dengan Syahansyah atau Malikul Amlak, yaitu raja diraja atau rajanya semua raja. Ini
dibenci dalam syariat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nama ini dibenci oleh syariat karena nama ini mengandung ya bentuk kesombongan, bentuk keangkuhan. Padahal kita tahu raja semua raja itu hanya Allah. Ya, rajanya raja ya Allah. Ya. Maka kita nggak boleh menyaingi Allah, menandingi Allah. Sama seperti nama Sultanus Salatin, sultannya para sultan misalnya. Ahkamul hakimin, hakimnya para hakim, itu nggak boleh. Atau Qudatul Qudat, ya. Qadinya para qadi, ya. Ini nggak boleh. Maka nama-nama ini supaya dihindari. Dan juga nama-nama yang lain yang buruk itu dihindari. Ini bagian dari akhlak kita. Sebab ini dibenci oleh Allah. Hadis salajengipun an Tolak bin Habib qala kuntu asyaddan nas takdziban bisyafa'ah. Kata Tolak bin Habib seorang tabi'in, dulu aku orang yang paling mendustakan syafaat. Jadi Tolak bin Habib ini dulu pernah menjadi orang yang beraliran Murji'ah. Murji'ah itu sekte yang menolak hari ya berbangkit, menolak siksa kubur dan sebagainya. Di antaranya. Nah, termasuk Tolak bin Habib ini, dia dulu pernah menjadi orang yang memiliki keyakinan itu. Dia tidak meyakini adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Jabir, lalu aku bertanya kepada sahabat Jabir. Faqala ya Tulaik. Jadi Tolak itu diganti menjadi isim tasghir. Isim tasghir itu menunjukkan kecil. Contoh Umar itu artinya Umar besar, Umair Umar kecil. Kitabun kitab ya normal itu yang tebal, Kutaib kitab kecil. Nah itu namanya tasghir. Nah Tolak itu dipanggil dengan nama tasghir Tulaik. Ya, Tolak dipanggil Tulaik. Ya Tulaik, ya. Wahai Tulaik. Jadi Tulaik yaitu panggilannya atau kunyahnya. Wahai Tulaik, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, yakhrujuna minan nar ba'da dukhul, mereka akan keluar dari neraka setelah masuk. Wa nahnu naqra'ul ladzi taqra', dan kami membaca apa yang engkau baca. Hadis ini derajatnya sahih li ghairihi. Awalnya hadis ini lemah, kemudian karena memiliki beberapa penguat atau syawahid akhirnya menjadi sahih li ghairihi. Jamaah yang berbahagia, pelajaran apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama, boleh memanggil seseorang dengan bentuk tasghir. Ya. Misalnya Umar dipanggil ya Umair, ya Umair, itu boleh. Ini boleh. Kalau itu bahasa Arab. Tapi kalau nama bukan bahasa Arab, kalau dipanggil dengan tasghirnya itu bermakna jelek, ya jangan. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menetapkan adanya syafaat di hari kiamat. Syafaat artinya pertolongan. Jadi syafaat itu artinya pertolongan. Kalau secara bahasa, syafaat lawan dari witir. Witir artinya ganjil. Syafaat artinya genap. Jadi orang ini ya karena kurang genap ya amalannya, maka diberi syafaat yang menjadi genap. Yang tadinya harus masuk neraka, terus diberi syafaat akhirnya masuk surga. Itu arti dari syafaat. Yang secara umum syafaat diartikan dengan pertolongan. Jadi
ada perkara-perkara yang itu bisa mengundang atau mendatangkan syafaat. Contoh misalnya Al-Quran. Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wacon Al-Quran, sebab Quran itu akan datang kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Antawisipun Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu bisa memberikan syafaat, termasuk puasa-puasa sunnah. Ya. Kemudian memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan ajaran kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa mendatangkan syafaat. Ya. Jadi termasuk juga membantu para mujahid menyiapkan bekal bagi mereka, ya, membantu menjaga dan mencukupi keluarga mereka ketika ditinggal jihad. Ini bisa mendatangkan syafaat, ya, mendatangkan syafaat. Jadi banyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan syafaat, terutama bertauhid yang lurus kepada Allah, tidak menyekutukan Gusti Allah. Ya, kita bertauhid, memurnikan Allah dalam ibadah lillahi ta'ala, ini dapat mendatangkan syafaat, mendatangkan syafaat. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi banyak sekali perkara-perkara di dunia ini yang bisa membantu kita untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Jadi saya ulangi, ya, semua amal-amal soleh yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul, insya Allah itu bisa mendapatkan atau mendatangkan syafaat. Adapun, ya, perbuatan yang buruk terutama syirik itu bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan syafaat. Syirik itu bisa menghalangi seseorang mendapatkan syafaat. Nah, jamaah yang berbahagia, hadis ini memberikan pelajaran berikutnya tentang, ya, kekekalan penghuni neraka itu dikhususkan, diperuntukkan bagi orang-orang musyrik. Orang musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang Islam yang mujrim, orang Islam yang melakukan dosa, selama dia meninggal tidak dalam keadaan menyekutukan Gusti Allah, atau dia awalnya menyekutukan Allah lantas taubat sebelum wafatnya, maka dia tidak kekal di neraka. Dia nanti akan masuk surga pada akhirnya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga akidah kita supaya bersih dari noda-noda syirik. Nah, jadi sekali lagi dalam hadis Al-Bukhari nomor 99, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang paling berbahagia karena mendapat syafaat Nabi, yaitu orang yang, ya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni tulus dari dalam hatinya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya tentang seseorang dipanggil dengan nama yang paling ia sukai. Jadi ketika memanggil seseorang, kita dianjurkan memanggil dengan nama yang paling dia remeni, yang paling dia senangi. Haddatsani jaddi Hanzalah bin Hidhyam.
telah menceritakan kepadaku Hanzalah bin Hidhyam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ayyud'a ar-rajulu bi ahabbi asma'ihi ilaihi wa habbi kunahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka jika seseorang dipanggil dengan nama dan kunyah yang disukai oleh orang tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif atau lemah. Jadi hadis lemah ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memanggil nama seseorang dengan nama yang dia sukai atau gelar yang dia sukai. Sebab ini menunjukkan apa? At-tarahum, saling mengasihi dan saling mencintai di antara saudara. Nah, ini penting kaum muslimin. Sebab apa? Kita diperintahkan bersaudara. Kita tidak boleh saling bermusuhan. Kunu ikhwanan, jadilah kalian bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sak temene wong-wong mukmin kuwi ikhwah, bersaudara. Nah, tentunya persaudaraan di sini adalah persaudaraan yang dibangun di atas lillahi ta'ala. Bukan persaudaraan karena ada sesuatu yang didapatkan ketika kita bersaudara dengannya atau bersahabat dengannya. Ya. Nah, jadi di dalam hadis yang sahih ada orang yang di zaman dulu itu mendatangi saudaranya, mendatangi saudaranya di kota lain. Lalu Allah mengutus malaikat, Allah mengutus malaikat untuk menguji orang tersebut. Maka datanglah malaikat menemui orang itu dan bertanya, hendak kemana kamu pergi? Hendak kemana kamu pergi? Kemudian kata orang itu, saya mau pergi ke saudara saya. Di mana? Di negeri tetangga itu, di negeri sebelah itu. Kemudian, atas dasar apa kamu pergi ke sana? Apakah karena dengan pergi ke sana kamu dapat hadiah? Karena makanannya, atau mungkin karena pokoknya tendensi yang lain itu ditanyakan semua. Tetap orang itu mengatakan, aku mendatangi saudaraku lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya malaikat tadi mengatakan, kabar gembira bagimu, sejak saat ini dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mencintaimu. Masya Allah ya. Jadi bersaudara karena Allah itu pahalanya sangat besar. Dan ketika kita bersaudara sesama orang-orang beriman, ini ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan dalam persaudaraan kita. Apa saja hak kewajiban dalam bersaudara? Yang pertama, saling mengasihi, saling menyayangi sesama saudaramu mukmin. Karena kita seperti satu tubuh. Seperti Anda kalau sakit ketika di kakinya itu menginjak duri atau menginjak paku, maka yang lain itu merasakan sakit. Tangannya langsung otomatis bergerak, lisannya mengucapkan mungkin mengekspresikan rasa sakitnya. Aduh misalnya, astagfirullah misalnya, wah lorone misalnya. Kemudian ketika malam badan gembigil, gergesi, nggak bisa tidur, ikut berbagi masing-masing. Kemudian yang satu pergi mengambil tangan satunya otomatis mengambil perban dan sebagainya. Jadi kita itu saling bersaudara. Itu hak pertama, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hak dan kewajiban saudara sesama muslim itu adalah
saling memberi pertolongan dan bantuan ya, dalam memenuhi kebutuhan saudara kita. Ini pahalanya besar, disebutkan dalam hadis Muslim, hadis Ahmad, Abu Dawud. Barang siapa yang kepingin dimudahkan di akhirat ketika di padang mahsyar, saat matahari didekatkan kepada kita, ya, buminya diganti dengan bumi yang beda dengan bumi kita, itu sulit satu. Anda ingin dimudahkan, maka bantulah kesulitan saudara kita di dunia ya. Barang siapa yang ingin ditutupi aibnya di akhirat, tutupi aib saudaranya. Barang siapa yang kepingin mendapatkan kemudahan di akhirat, saat itu kan parah ya, keadaannya ngeri, maka mudahkan, bantu saudara kita. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong saudaranya selama dia Allah akan selalu menolong hamba itu selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian hak dan kewajiban bersaudara berikutnya saling berkunjung, saling berziarah ya. Sebab ini dapat mempererat, menumbuhkan persaudaraan dan mendatangkan rahmat serta ya, menjadi sebab diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Yang berikutnya saling menjaga nama baik, termasuk ketika memanggil, kita panggil dengan nama yang baik, kita supaya menghormati saudara kita ya, tentang harga dirinya kita jaga. Kemudian yang berikutnya saling mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah, dan ini yang paling ya, ditekankan. Bahkan ada hadis khusus yang menyebutkan Allah itu menciptakan malaikat khusus yang bertugas mengaminkan doa seseorang untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, atau istilahnya bidzahril ghaib. Misalnya bapak dungake dulure yang tidak ada di depannya, ini doanya mustajab, tembus ke langit, dikabulkan. Dan malaikat mengatakan walaka bimislin, untukmu juga sama. Misalnya kita doakan semoga jamaah pengajian Mushola Al-Ikhlas rezekinya lancar, dosane diampuni. Nah, itu malaikat mengatakan amin, kedua seliramu ya koyok mengkono kuwi. Nah, Anda juga dapat yang Anda doakan. Maka jangan pelit dalam mendoakan kebaikan saudara kita. Kita pasti pingin mlebu swarga bareng-bareng dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Ya, semogalah kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Lihat contoh nyata, waqi', ya, kenyataan apa yang pernah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat muhajirin lan sahabat ansor radhiyallahu anhum ajma'in. Tiang muhajirin, tiang asli penduduk kota Mekah. Ketika mereka hijrah, mereka tidak membawa apa-apa, hanya baju yang menempel di badan. Mereka awalnya orang kaya, ketika tiba di kota Madinah mereka jadi miskin. Kemudian ya, mereka pekerjaannya juga nggak sama. Biasa di Mekah itu berdagang, di Madinah itu bertani. Akhirnya ya adaptasi lagi. Namun apa yang terjadi? Kecintaan sahabat Ansor, penduduk asli kota Madinah, itu luar biasa. Saking kuatnya ikatan persaudaraan di antara mereka. Bahkan Nabi mempersaudarakan mereka, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Sampai datang kepada sahabat itu yang tidak memiliki rumah dan istri dan ladang, dia mengatakan, saudaraku yang sudah dipersaudarakan, padahal nggak pernah ada ikatan darah. Wong beda negara kok, satunya di Mekah, satu di Madinah, beda kota. Tiba-tiba dipersaudarakan. Apa yang terjadi? Saudaraku, aku punya 2 istri, pilih yang kamu cintai, tak ceraikan. Ya, masya Allah, sampai seperti itu. Dan aku punya kebun, tak bagi 2, sampai seperti itu. Nah, saking kuatnya ikatan persaudaraan di atas
Islam. Akhirnya apa? Muncul doa mereka di antara mereka yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat apa niku? Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat 10. Doanya Bapak Ibu sudah hafal ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansor, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Apa doa sahabat muhajirin dan ansor kepada saudara-saudara mereka? Ya Allah Tuhan kami, duh pangeran iro, beri ampun ya, beri ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Masya Allah. Mereka tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga saudara mukmin. Kemudian, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghillan. Apa ghillan itu? Dengki. Ya, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita enggak boleh dengki kepada orang yang beriman. Ya. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Nah, inilah jamaah para bapak lan ibu tuwin sederek rahimani wa rahimakumullah, di antara hak-hak dan kewajiban dalam bersaudara. Kemudian sarananya supaya kita semakin kokoh dalam berukhuwah Islamiyah ini, yang pertama hendaknya kita berkunjung ya karena Allah, disertai keikhlasan karena Allah. Seperti hadis yang saya ceritakan tadi yang sahih tentang seorang laki-laki yang datang ke tempat saudaranya yang tidak ada ikatan darah dan bukan karena bisnis atau bukan karena harta yang diharapkan, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, saling memberi hadiah. Ini sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Enggak mesti mahal, ya, sederhana ya. Misalnya ya Anda dapat rezeki mungkin panen mangga, wes tonggone diteri misalnya. Ya, kalau ada sisa ya saudara yang lain dikasih, ya, seperti itu. Saling berbagi. Ya, mungkin ada sedikit panenan sayur misalnya, ya sudah bagi ya. Nah, begitu. Yang kedua, ya, tidak boleh memutus ikatan persaudaraan. Kalau Anda terpaksa mau satru atau menghajar saudaranya, itu dibatasi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Setelah itu supaya segera ya mengawali uluk salam kepada saudaranya. Yang salam duluan yang terbaik pahalanya, kan begitu. Nah, jadi satru itu boleh dalam Islam, tapi dibatasi berapa? 3 hari 3 malam. Kemudian kita supaya isar. Isar itu apa? Mementingkan saudaranya seiman. Dalam catatan bukan dalam urusan ibadah, tapi dalam urusan dunia seperti masalah makanan dan sebagainya. Tapi kalau masalah yang wajib kayak masalah ibadah, kita nggak boleh isar. Misalnya ini Pak Dona sudah sop terdepan, lalu ada Pak Guru di belakangnya. Oh Pak Guru monggo jenengan maju kalau tak mundur. Itu nggak boleh dalam Islam. Nah, kaidah fikih mengatakan al-isaru fil ibadah la yajuz atau mamnu. Isar mengutamakan orang dalam ibadah tidak boleh, dilarang. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Kemudian ya, masih banyak lagi sebenarnya, kita cukupkan dulu segitu. Hadis berikutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyatan. Kanjeng Nabi merubah nama Asiyah pakai ain, Asiyah bukan hamzah.
Asiyah artinya wanita yang durhaka. Diganti dengan apa? Jamilah. Nah, jadi ketika ada nama yang buruk, kita dianjurkan mengganti nama itu. Disebutkan dalam riwayat Asiyah ini dulu nama istri Umar. Jadi sahabat Umar nanti nggak ada bojo, namanya Asiyah, artinya wanita yang durhaka. Kemudian oleh Nabi diganti dengan Jamilah, wanita yang cantik, yang baik. Nah, begitu. Baik, kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya di antara jamaah, monggo. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya. Taib, karena nggak ada yang bertanya, kita tambah sambil menunggu sholat isya. Belum kan? Belum. Satu hadis lagi. Haddatsani Muhammad bin Amr bin Atha annahu dakhala ala Zainab binti Abi Salamah. Fasa'alathu anismi ukhti lahu indah. Dari Muhammad bin Amr bin Atha menceritakan kepadaku bahwa ia menemui Zainab binti Abi Salamah. Lalu Zainab bertanya kepadanya tentang nama saudara perempuannya. Sapa jenenge dulurmu kuwi? Qala faqultu ismuha Barrah. Namanya adalah Barrah. Barrah itu artinya wanita yang ahli berbuat kebaikan atau kebaikan yang banyak. Perempuan, kalau laki-laki Bar. Ini nama siapa ini? Nama Allah ini. Ini nama Allah. Jadi gak boleh menggunakan nama Allah secara langsung tanpa diidofahkan. Seperti siapa jenenge? Al-Bar, enggak boleh. Al-Bar itu yang maha berbuat kebaikan. Yang betul disandarkan Abdullah Al-Bar atau Abdurrahman Al-Bar, itu boleh. Seperti siapa? Putranya Ustadz Amali, Abdurrahman Al-Bar, hamba Allah Ar-Rahman Al-Bar, yang banyak berbuat kebaikan, itu boleh. Tapi kalau langsung Al-Bar, haram, buatan parang. Harus disandarkan Abdurrahman Al-Bar, itu boleh. Atau Abdullah Al-Bar, hamba di Gusti Allah Al-Bar, yang berbuat kebaikan. Nah, begitu. Itu Abdurrahman panggilannya Oman itu ya. Oman. Tapi gak apa, kalau dia seneng gak ada masalah. Nah, kalau dulu zaman bapak masih muda dulu ya, ada penyanyi yang kribo ya, kurus, keturunan Iye ya. Gong 2000. Siapa namanya? Ahmad Al-Bar. Ini yang muda-muda dulu, apa sekarang nggak tahu sopo itu, tapi yang sepuh-sepuh pasti kenal. Sakleting gelane Kang Fauzi. Iya, sakleting. Nah, itu namanya nama Allah itu. Nah, ini dia nama Barrah, wanita yang berbuat kebaikan. Nah, ditegur, ghayyir isma, gantiin jeneng, ganti jenenge. Kenapa? Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nakah Zainab binti Jahash binta Jahash wasmuha Barrah. Ternyata Barrah itu dulu nama dari Zainab binti Jahash. Lalu diganti dengan Zainab. Jadi nama aslinya Zainab siapa? Istri Nabi itu Barrah. Ya maklum lah, karena sahabiah itu awalnya orang-orang kesyirikan, orang-orang musyrik awalnya. Ya. Maka namanya diganti dengan Zainab. Zainab artinya apa? Kalau dia di kamus, wazan zaniba, ya itu sama dengan wazan fariha. Artinya samina, gemuk, lemu. Nah, itu arti dari Zainab. Ini yang pertama. Yang kedua,
bisa juga diambil dari wazan yang lain, yaitu dari kata zaib. Kalau tadi dari kata zaniba, sekarang dari kata zaib. Kalau diambil dari kata zaib, artinya pohon yang bentuknya indah dan memiliki bau yang harum, aroma yang wangi. Nah, berarti bisa juga dari kata Zainab, dari kata ini, yaitu wanita yang indah dan aromanya wangi. Bisa juga dari kata yang pertama, yaitu wanita yang gemuk. Tapi kayaknya yang kedua ini ya. Nah, yang kedua ini. Jadi yang betul adalah yang kedua. Sebab Zainab juga bisa berarti perhiasan. Nah, begitu. Maka Zainab, nah, itu artinya adalah wanita yang indah dan aromanya wangi dan ibarat perhiasan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada yang namanya Zainab di antara mbah-mbah ini? Ada ya? Ya, Mbah Zainab. Mungkin ada. Ini contoh saja. Kemudian masuk Ummu Salamah hina tazawajaha, ketika Rasul menikahinya, wasmi Barroh, waktu itu namaku Barroh. Kemudian diganti oleh Nabi dengan Zainab. Lalu Nabi mengatakan, la tuzakku anfusakum, kamu jangan merasa dirimu orang yang suci. Artinya jangan pernah kamu menganggap suci dirimu. Jadi nama Barroh itu seakan-akan dia itu memang orang yang ahli berbuat kebaikan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh menganggap diri kita suci. Nah, rumongso sing paling suci nggak boleh. Fa innallaha huwa a'lamu bil barroh. Karena saat temani Allah itu lebih tahu dengan orang yang ahli berbuat kebaikan. Mingkuna di antara kalian wal fajirah, dan Allah tahu wanita yang buruk di antara kalian. Maka namakan dia dengan Zainab. Nah, maka lalu dinamakan dengan Zainab. Kesimpulannya, hadis ini sama dengan hadis yang kita bahas tadi, yaitu kalau ada nama yang tidak sesuai, kita supaya mengganti dengan yang sesuai. Nah, begitu. Seperti anak saya itu yang pertama punya 2 nama itu. Pertama saya namakan Agus Salim pertama. Nah, iya, karena dulu lahirnya Agustus. Nah, kemudian istri saya, Mas, jenengi keren Mas, Rasul saya. Nah, jadi punya 2 nama itu. Mau tak masukkan kakak, gak oleh kayak 2 nama. Tapi keluarga saya Banyuwangi kenal ya Agus Salim. Ya, itu nama dari mbahnya dulu. Pas pertama lahir, jenengi sapa le? Monggo Pak jenengi wis. Ya wis, putuku tak jenengi Agus Salim. Nah, tak napa Pak alasane? Pertama lahirnya Agustus. Kedua lahirnya Slamet. Ketiga, bapak itu menokohkan tokoh nasional namanya Agus Salim. Dia salah satu tokoh Indonesia yang berjasa di luar negeri kan dulu kan, ya, tugasnya di luar negeri, dan beliau itu termasuk ulama Ahlus Sunnah. Ya, orang Indonesia yang pertama cingkrang, pertama jenggotan itu Agus Salim, pahlawan kita. Nah, jadi monggo kalau ada nama yang buruk ya diganti dengan yang lebih baik, dan tidak perlu jenang abang malih, nggak perlu. Ya. Tapi saya kira itu untuk kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku ma tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.